adalah video kontemplasi kita. Selamat menonton. Halo, namaku Vira, umurku 20 tahun. Halo, namaku Saliskar, umurku 21 tahun. Halo, namaku Rani Trinova Rahma, umurku 20 tahun. Untuk menggambarkan diriku sendiri, aku tuh seorang anak tunggal dari sebuah keluarga kecil. Terus aku menggambarkan diriku itu adalah seorang yang sesuai namaku dan doa dari orang tuaku. Vira itu artinya perwira, yaitu seorang pejuang dan seorang yang menjaga terutama bumi, yaitu Pratiwi. Artinya adalah bumi pertiwi. Jadi sesuai namaku, Vira Pratiwi adalah seorang pejuang untuk menjaga bumi. Dalam hal apapun, aku harap doa dari orang tuaku itu sebagai pacuanku untuk menjadi orang yang berguna di bumi ini. Aku anak ketiga dari sebuah keluarga kecil yang sekarang lagi kuliah semester 5 di sebuah univ swasta. Aku merasa sebagai anak ketiga kayak punya tuntutan aja, kayak tuntutan yang lebih besar buat bahagiain sama banggain orang tua, karena dilihat dari umur orang tua juga yang makin lama makin tua, kayak gitu sih. Aku adalah anak terakhir dari 2 bersaudara di dalam sebuah keluarga yang kecil. Walaupun ibuku tidak menuntut aku menjadi apapun di kelak nanti, tapi aku menyadari bahwa aku harus bisa menjadi yang ibuku harapkan di dalam hatinya. Menurutku, kelebihanku itu tidak mudah menyerah sih, karena banyak orang di sekelilingku yang bisa menguatkan aku ketika kondisiku lagi nggak baik-baik aja. Kelebihanku mungkin suka coba hal-hal baru sih, kayak yang sebelumnya belum pernah aku lakuin, terus aku coba, akhirnya bisa perlahan-lahan. Saya orangnya supel, saya juga orangnya lumayan mudah saat berinteraksi dengan orang lain. Menurutku, kekuranganku itu masih sering keras sama diri sendiri, terlalu nge-push diri sendiri biar kuat terus, padahal ya kita nggak harus jadi kuat setiap hari. Itu sih. Kekuranganku mungkin masih sering ngerasa egois buat diri sendiri sama orang lain sih. Aku kurang bisa memahami apa kata hatiku. Aku juga biasanya lebih mementingkan keinginanku daripada kebutuhanku. Lumayan sering sih. Masih jarang sih. Lumayan jarang sih. Sayang banget. Sayang dong. Ya jelas sayang banget dong. Untuk saat ini sih masih banyak yang perlu diperbaiki sih dari aku. Kalau buat sekarang kayaknya masih belum deh. Kalau untuk saat ini masih belum sih. Lebih sering komunikasi, kayak lagi waktu sedih itu sering nguat-nguatin diri sendiri, kayak nggak apa-apa Fir, semangat ya, kayak gitu sih. Mungkin kayak gimana ya, kalau ada masalah tuh sering kayak batin ke diri sendiri tuh kayak sabar ya, yang sabar, nggak boleh marah, nggak boleh sedih, kayak gitu sih. Hal yang sering saya komunikasikan pada diri saya mungkin saat saya lagi sedih atau saat saya lagi pengen mencapai sesuatu, baru saya bilang kayak, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa mencapai itu semua sih, kayak gitu aja. Sering banget sih, karena kalau ada kejadian apapun, yang pertama aku dengerin itu diriku sendiri sebelum dengerin orang lain. Sebenarnya masih jarang, soalnya kalau ada masalah tuh mungkin selesaiin buat diri sendiri ya, mikir kayak harus gimana. Tapi kalau nanti udah cerita ke temen, terus temen ngasih solusi yang mungkin terbaik buat kita jadi ikutin saran temen daripada dengerin diri sendiri. Sampai sekarang ini saya masih jarang sih dengerin kata hati saya, karena saya tuh orangnya mudah terpengaruh sekali. Misal nih, kayak saya lagi curhat sama teman saya. Nah, padahal tuh saya kayak udah nurutin kata hati saya, kayak maunya kayak gimana. Tapi setelah saya curhat dan minta solusi ke teman saya, dan akhirnya teman saya ngasih solusi, jadinya saya bimbang.
Yang menginspirasi aku itu ayahku sih, karena beliau adalah role modelku di dalam hidupku. Kayak untuk menjalani hidup ini tuh aku selalu lihat sosok ayahku yang sangat berarti buat aku. Orang tua, khususnya ibu sih, soalnya kalau lihat ibu tuh kayak sosok yang kuat banget, tegar, jadi aku mau kayak beliau. Orang pertama yang menginspirasi saya bagi saya adalah ibu saya. Karena ibu saya yang membesarkan saya, mendidik saya dengan cara yang sangat baik menurut saya. Saya tahu cara beliau mendidik saya, mengajari saya, membesarkan saya hingga saat ini itu tidak mudah. Tapi beliau lebih memilih untuk diam dan tidak mengeluh. Maka dari itu saya sangat terinspirasi sekali dengan perjuangan ibu saya. Hal yang aku syukuri itu aku masih bisa hidup ya hari ini, menghirup nafas dengan keadaan sehat, dengan melihat orang-orang di sekitarku itu sehat-sehat, bahagia, dan itu yang membuat aku bersyukur untuk hidupku sendiri. Mungkin yang aku syukuri sampai sekarang, aku tuh bisa kenal sama orang-orang yang baik sama aku, terus orang sekitarku juga peduli sama aku. Intinya kayak orang sekitarku tuh orang baik semua. Itu sih yang aku syukurin. Saya sangat bersyukur sampai detik ini karena saya masih dikelilingi orang-orang baik yang dimana orang-orang itu bisa mengajari saya banyak hal dan membawa saya ke hal-hal yang positif. Pesan untuk diriku, terima kasih sudah berjuang dan bertahan untuk selama ini. Ya meskipun apapun yang terjadi itu ada yang hal yang ngecewain, ada yang nyakitin, tapi itu yang bikin aku bersyukur dalam menjalani hidup ini. Terima kasih. Pesan untuk diriku sendiri, makasih udah kuat, makasih udah sabar. Maaf sampai sekarang masih belum bisa ngertiin diri sendiri sepenuhnya. Pasti capek, tapi sabar aja, pasti nanti bakal datang yang bikin seneng. Untuk diriku sendiri, terima kasih ya udah bertahan, udah kuat, udah berjuang sampai detik ini. Terima kasih diriku. Terkadang kita lupa untuk berkomunikasi dan mendengarkan apa kata hati kita. Kita lebih mementingkan perkataan orang lain. Padahal, kita perlu untuk mendengarkan kata hati ini. Wahai diri, maafkan aku yang tak sering menyapamu. Aku menyayangimu selalu.